Seorang pria, saudara, menukar scan kode QR untuk sumbangan di Masjid Nurul Iman Blok M, Jakarta Selatan dengan kode QR miliknya. Rekaman CCTV ini memperlihatkan saat seseorang pria menggantikan kode QR untuk sumbangan di Masjid Nurul Iman Blok M dengan kode QR miliknya pada Kamis lalu. Pelaku tampak tenang menempelkan kode QR di atas kotak amal sambil memantau situasi di sekitar masjid. Aksi pelaku ini baru diketahui pengurus masjid minggu kemarin, saudara. Pengurus masjid pun telah melaporkan kasus ini ke polisi. Sekitar jam 10:30. Nah terus dia naik itu dia main pasang-pasang gitu aja, barcode kayak gitu kan. Nah terus yang pertama di situ pas pintu tangga naik ke arah kanan perempuan, kiri ke kita. Nah situ pasang. Nah terus di sini juga pasang. Di setiap kotak dipasangin sama dia. Di setiap kotak amal yang kaca sama kotak yang di dalam masjid itu ada kotak kayu, ditempelin semua kayak gitu. Polisi telah didatangkan ke Masjid Nurul Iman Blok M, Jakarta Selatan untuk melakukan olah TKP. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan terkait dengan kasus ini. Polisi kemudian membawa rekaman CCTV masjid untuk mengejar pelaku penukar kode QR masjid ini. Hasil olah TKP, polisi mengindikasi pelaku telah melakukan aksinya di beberapa masjid di Jakarta, saudara. Di antaranya di wilayah Pondok Indah dan juga Kalibata. Selain mengejar pelaku, polisi juga tengah mendalami jumlah korban dalam penipuan berkedok penukaran kode QR di masjid ini. Untuk saat ini indikasinya sudah lebih dari satu lokasi. Dari lokasi ada di Kebayoran Lama dan ada juga di Pondok Indah Pancoran, Pondok Indah dan Kalibata. Jadi beberapa lokasi. Untuk pelaku kami dalami, sampai saat ini masih kami profiling. Mohon doanya, dan dalam waktu dekat bisa kita identifikasi dan kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Selain di Masjid Nurul Iman Blok M, saudara, aksi penipuan bermodus penukaran kode QR ini juga terjadi di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Intan Azhar yang berada di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Selamat malam, Intan. Apakah aksi penipuan dengan modus tukar barcode sumbangan di Masjid Al-Azhar ini juga dilakukan oleh pelaku yang sama? Selamat malam Yasir dan juga saudara. Benar sekali, untuk dari pelaku penggantian QR Code ini sendiri sama pelakunya, di mana tadi juga kami sempat menelusuri ke Masjid Nurul Iman di Blok M begitu ya. Yang mana memang pelaku ini juga menjalankan aksinya di Masjid Al-Azhar pada hari yang sama, yakni pada hari Kamis yang lalu tanggal 6 April. Namun kalau tadi kami juga sempat berbincang kepada Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar ini sendiri, pelaku ini kalau dilihat lebih lanjut begitu, ia kemudian melakukan aksinya ini pertama sekali ke Masjid Al-Azhar, baru kemudian ke Masjid Nurul Iman, lalu diikuti ke masjid yang lainnya, seperti itu saudara. Karena tadi juga kami sempat berbincang, pelaku ini datang ke Masjid Al-Azhar ini sendiri pada 6 April sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat untuk kemudian melakukan aksinya. Nah, aksinya ini kemudian terekam oleh kamera CCTV, di mana ia kemudian meletakkan QR Code miliknya tersebut kepada 13 kotak amal yang ada di Masjid Al-Azhar ini, saudara. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya, terdapat kotak amal, salah satunya merupakan kotak amal yang memang ditempelkan daripada QR Code milik daripada pelaku. Ini merupakan satu kotak amal yang ditempelkan oleh pelaku begitu, sedangkan untuk ke-12 kotak amal lainnya ini kotak amal berbentuk kayu berukuran lebih kecil begitu, yang biasanya dilakukan ataupun yang dilakukan bergeser begitu ya kepada dari satu jamaah ke jamaah yang lainnya begitu. Nah, kemudian para pelaku tersebut juga menempelkan QR Code tersebut ke kotak amal kayu tersebut pula, saudara. Sehingga kalau tadi kami sudah mendapatkan konfirmasinya dari pihak Kepala Kantor Masjid Al-Azhar ini sendiri, memang setidaknya ada 13 kotak amal yang telah ditempel QR Code miliknya. Nah, apabila para jamaah yang memang ingin menyumbangkan sebagian harta mereka
mereka dengan melalui QR code tersebut. Ini nantinya para jamaah akan melihat namanya tersebut restorasi masjid. Ini juga sama kaitannya dengan Masjid Nurul Iman, saudara, karena memang pelakunya juga sama sehingga QR code-nya juga sama bernamakan restorasi masjid begitu ya. Kalau dari Masjid Al-Azhar ini sendiri memang kalau untuk nama aslinya ataupun nama resminya sendiri tertera di QR code-nya itu ketika di-scan namanya Masjid Agung Al-Azhar begitu, saudara. Nah, kalau tadi kami juga sempat mengkonfirmasi begitu ya kepada pihak kepala DKM Masjid bahwasanya memang mereka saat ini sedang tengah melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib juga terkait dari hal ini, karena untuk mengatasi lebih lanjut agar hal ini tidak terjadi, khususnya memang di bulan Ramadan ini ataupun di bulan suci Ramadan ini, saudara, banyak sekali memang masyarakat yang kemudian mensedekahkan harta mereka. Jadi memang kalau untuk mensedekahkan harta sekarang ini, saudara, tidak hanya dari secara langsung untuk datang ke masjid begitu ya, di sini juga masyarakat bisa melakukannya dengan via digital begitu, saudara. Nah, tadi juga kami sempat menanyakan lebih lanjut kepada Polres Jakarta Selatan bagaimana kemudian terkait dari aksi yang dilakukan oleh para pelaku ini, saudara. Untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan informasi yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan berikut ini. Kami melakukan cek TKP, kemudian berkomunikasi dengan pihak masjid, dan kami telah menerima laporan polisi dari pihak DKM Masjid tentang laporan dugaan penipuan. Selanjutnya kami lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membuat terang peristiwa pidana. Kemudian kami juga mengimbau agar dengan adanya fenomena kejadian penukaran kode QRIS ini, kami mengimbau bagi masyarakat yang sedang datang ke masjid dan ingin menyumbang ke masjid dan ada QRIS, kami berharap berkoordinasi dengan DKM masjid setempat agar bisa tepat sasaran. Ya, jadi saudara, memang untuk terkait dari hal ini masih ditelusuri oleh pihak kepolisian lebih lanjut dan juga nantinya kita mengharapkan agar pelaku dapat segera diketemukan. Demikian ya, Sir. Terima kasih Intan Nazar atas informasinya terkait dengan penipuan berkedok tukar barcode yang terjadi di sejumlah masjid.